Shalom, selamat sahabat saudara, selamat hari sabat sekali lagi. Oleh karena saat ini kita bersyukur kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita merangkumkan pelajaran sekolah sahabat yang kita sudah pelajari sepanjang minggu ini, saya rindu supaya kita lebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau mendalami firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami sudah pelajari sepanjang 1 minggu ini, kami dapat amalkan, kami dapat hidupkan, dan tuntun kami dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang membawa buah bagi orang-orang yang ada di atas dunia ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, 1 minggu ini kita sudah mempelajari satu judul yang disebut perbaktian dalam pendidikan. Satu pelajaran yang sangat penting di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 firman Tuhan berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Ibadah adalah bagian penting dari manusia. Kenapa saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Karena kita ini memiliki Tuhan. Memiliki Allah. Dan Allah yang kita miliki ini, yang kita percaya ini bukan seperti manusia biasa. Dia itu agung, mulia. Itulah sebabnya manusia layak harus datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Ibadah itu merupakan wadah yang Tuhan sediakan untuk dapat kita berkomunikasi, membicarakan tentang kasih-Nya, membicarakan tentang kuasa-Nya, membicarakan tentang tabiat-Nya, dan bagaimana kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kerohanian kita sekarang ini, kita membutuhkan yang namanya pengetahuan. Dan pengetahuan yang kita miliki itu adalah pengetahuan tentang Allah. Ada banyak hal yang dapat dibuat menjadi objek penyembahan di atas dunia ini. Saudara-saudaraku, di Mesir kuno, beberapa orang menyembah Firaun. Di Babel kita tahu bagaimana mereka menyembah dewa Marduk. Di Yunani ada Apollo, Zeus, Artemis, dan manusia-manusia sekuler seperti sekarang ini ada yang menjadikan uang, jabatan, kekuasaan, bahkan seks, diri sendiri, artis, politisi dan lain-lain menjadi dewa, pusat penyembahan mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dunia ini ada banyak penyembahan-penyembahan dan bukan hal-hal yang biasa, saudara. Kalau kita mengikuti bagaimana sejak adanya penyembahan kepada dewa-dewa dan kepada ilah, kepada Baal, penyembahan itu bukan hanya yang dibawa dengan sujud, berdoa, bernyanyi, sesembahan biasa seperti hasil kebun, domba, tidak. Ada penyembahan sampai mempersembahkan anak-anak mereka, membakar hidup-hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukanlah berita yang biasa. Ini adalah berita yang penting di dalam kehidupan kita. Contoh positif yang kita lihat di dalam Alkitab, bagaimana penyembahan yang benar, yang sungguh-sungguh, dan ini menjadi pendidikan di dalam rumah tangga kita saat ini, adalah 3 orang muda, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika pemuda Yahudi ini mempertahankan hak otoritas Allah di tengah-tengah bangsa kafir.
Kalau kita baca Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 6, bagaimana mereka betul-betul orang-orang muda ini sudah mempertahankan hukum yang kedua untuk tidak menyembah patung. Karena pada waktu itu bangsa Babylon sepakat untuk membuat patung Nebukadnezar untuk disembah. Bagi seorang Nebukadnezar itu adalah satu kebanggaan khusus. Bagaimana manusia tunduk kepadanya. Dari segi kekuasaan dia bisa sesuka hati. Tidak ada yang dapat melarang dia. Tidak ada yang dapat melawan dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi hal yang penting bagi kita. Dan bila mana kita ikuti cerita itu dalam kitab Daniel pasal 3, ketiga orang muda ini sekalipun nyawa mereka hilang, menjadi taruhan, mereka tidak mau menyembah patung. Dan betul saudara, mereka diikat, dibuang ke dalam dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat oleh karena kegeraman dan kemarahan Raja Nebukadnezar. Tetapi api itu tidak menghabiskan, tidak melenyapkan, tidak membinasakan ketiga orang muda ini. Justru Yesus sendiri, Mikael, turun untuk menyelamatkan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang perlu kita ceritakan kepada anak-anak kita. Firman Tuhan ini perlu diceritakan. Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 firman Tuhan katakan. Apa yang ditulis di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan, harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ayat yang ketujuh, dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini yang Tuhan minta dari saudara dan saya. Agar peribadatan, penyembahan kepada Allah menjadi pendidikan di dalam rumah tangga kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 78, Mazmur Asaf, membagikan, menceritakan tentang Amsal dan teka-teki dari zaman purbakala. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya serta perbuatan yang ajaib, ini perlu diceritakan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Sebab bila mana kita sudah tidak ada, mereka akan kembali menceritakan itu juga kepada keturunan kita yang berikutnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah pendidikan yang penting. Membicarakan apa yang kita bicarakan dalam penyembahan itu, yaitu hal-hal yang ajaib, yang luar biasa, yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dan itulah arti gereja yang sesungguhnya. 1 Petrus pasal 29, untuk menceritakan hal-hal ajaib yang Allah telah lakukan. Saudaraku yang kasih, Mazmur 78 ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Inilah yang disebutkan tadi, perbaktian dalam pendidikan. Jadi pada saat kita membicarakan firman Tuhan di dalam peribadatan kita, apakah pagi worship, apakah malam, apakah Rabu malam, apakah itu ibadah Sabat, apakah itu acara PA, acara rumah tangga, berbagai ibadah, berbagai perbaktian, itu adalah merupakan satu pendidikan yang penting saudara-saudara, untuk turun-temurun. Ibadah penyembahan yang benar adalah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, ini adalah cerita bagaimana pertemuan Yesus dengan seorang wanita Samaria di Perigi.
Apa dikatakan? Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena pada saat Dia bertemu, orang-orang saat itu justru hanya menatap ke Yerusalem. Ada yang menatap ke bukit yang ada di Samaria, di mana di sana ada penyembahan Baal. Tetapi sekarang penyembahan yang benar adalah bukan berkiblat ke Yerusalem, tapi kiblat kita adalah kepada Tuhan. Tuhan yang tidak kita lihat, tetapi di dalam roh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pelajaran yang sangat penting satu minggu yang barusan saja kita lewati. Betapa pentingnya di dalam kehidupan kita ini untuk beribadah, karena ibadah itu adalah pendidikan yang tidak putus membangun hubungan kita dengan Allah kita. Agama tidak boleh dibatasi dalam upacara lahiriah saja. Agama yang berasal daripada Allah ialah satu-satunya agama yang akan menuntun kepada Allah. Jadi kalau itu tidak menuntun kepada Allah, itu bukan agama yang benar, saudara. Jangan lupa Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekolah sahabat kita kali ini sangat baik. Mempersiapkan saudara menghadapi dunia yang sudah kacau balau ini. Berapa banyak orang mengaku kepada Yesus bahwa Dia adalah Allah mereka. Tapi berapa banyak orang yang mengaku itu menuruti apa yang tertulis dalam firman ini. Berapa banyak orang yang mengaku bahwa Yesus itu adalah juru selamatnya, dia adalah orang Kristen, bahwa dia adalah pengikut Yesus. Tapi berapa banyak orang yang sungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah kepadanya. Ini penting saudaraku, karena bukan sekedar beribadah, bukan sekedar percaya, tetapi harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudaraku, itulah sebabnya kalau kita mengadakan ibadah, tolong jangan dilupakan. Ibadah itu erat hubungannya dengan kekudusan. Tempat berbakti adalah merupakan tabernakel, tempat di mana Allah tinggal. Ingat pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan memanggil dia ke atas bukit, di mana Tuhan menunjukkan kepadanya melalui api yang ada di semak-semak, tetapi tidak membakar. Pada waktu Musa dekat, Tuhan katakan tanggalkan kasutmu, karena di mana engkau berada adalah kudus. Di mana saja ada ibadah dilakukan, di mana ada penyembahan dilakukan, saudaraku, di situ ada Tuhan. Perlu kita menjaga kekudusan. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Mengapa harus berhiaskan kekudusan ibadah itu? 1 Tawarikh 16 ayat 25. Tuhan kita itu besar dan dahsyat. Ayat 26 dikatakan Allah kita agung, semarak, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Ayat 29 dikatakan, biarlah kita sujud dan membawa persembahan. Itulah peribadatan yang benar. Namanya juga menyembah. Sujud dan menyembah. Menyembah itu tidak luput dengan persembahan. Saudara-saudaraku yang kasih, inilah pendidikan yang harus kita bangun dan terus bangun di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ibadah yang benar itu akan menghindarkan kita dari penyembahan berhala. Seperti saya katakan tadi, berhala itu bukan hanya sekedar patung yang dibuat oleh manusia, apakah itu kepada dewa-dewa atau kepada taman, apakah itu kepada benda-benda langit, bukan saja itu. Tetapi hati-hati dengan disiplin ilmu dunia ini yang bertentangan dengan Alkitab,
yang mendewakan pikiran yang cemerlang, yang selalu mengandalkan logikanya. Para filsuf, ilmuwan, ahli matematika yang mempopulerkan akan gagasan-gagasan mereka. Ini yang terjadi sekarang di atas dunia ini. Banyak orang sekarang kalau tidak masuk akalnya, kalau tidak masuk logikanya, dia rasa itu bukan. Saudara-saudaraku, kita sedang berbicara iman. Kita berbicara pengharapan. Jangan habiskan waktu dengan filsuf-filsuf dunia ini, dengan ilmuwan-ilmuwan, ahli-ahli di atas dunia ini yang hanya berdebat dan berdebat untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang mereka rasa baru, tetapi sebenarnya segala sesuatu Tuhan sudah ciptakan. Saudara-saudaraku yang kasih, pelajaran sekolah sahabat kita pada 1 minggu ini mengingatkan kita, biarlah kita mengadakan ibadah untuk merupakan pendidikan yang turun-temurun di hadapan Tuhan bagi keturunan kita sampai Tuhan datang, bukan sekedar tradisi. Tolong diingat ini, bukan sekedar tradisi. Sebab orang Farisi seperti orang-orang Yahudi tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Di dalam Markus pasal 7 ayat ketiga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak seperti itu. Kita bukan hanya ritual. Ibadah kita bukan sekedar ritual. Ibadah kita bukan sekedar liturgi. Ibadah yang Tuhan minta itu adalah datang dari hati yang tulus, penuh sukacita, penuh rasa syukur di hadapan Tuhan. Itu pendidikan yang benar. Ingat, betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Dan hatinya sudah membantu katanya. Ini ada tulisan dari Nyonya White di dalam Spiritual Gift volume 2 halaman 227. Para ahli agama tidak mau memeriksa diri mereka sendiri untuk melihat apakah mereka memiliki iman. Dan itu adalah fakta yang menakutkan bahwa banyak orang yang bersandar pada harapan yang salah. Sekali lagi saudara, ini saya mau ingatkan kita. Ada banyak orang beragama. Hanya tradisi turun-temurun. Karena itu sudah dari nenek moyang. Tanpa berdasarkan kebenaran. Mereka sedang berada di dalam pengharapan yang salah. Bayangkan saudara, berapa banyak manusia selama ini mengikuti satu ajaran yang hanya turun-temurun dalam liturgi, tradisi, tetapi dalam kebenaran yang berbeda dari firman ini. Mudah-mudahan pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini mengingatkan kita agar memiliki iman yang benar, pengetahuan yang benar. Ini satu-satunya Alkitab ini, saudara-saudara. Ini yang kita beritakan turun-temurun kepada anak kita. Sehingga Markus 7 ayat 7 katakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Itu tidak terjadi kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena kita bukan ajaran manusia yang kita mau ikuti, tetapi adalah ajaran kebenaran. Kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita ini, mari kita belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah merupakan harta karun, harta yang terpendam, yang perlu digali. Mari kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari kita menyanyikan pujian-pujian bagi Allah. Mari kita membawa persembahan syukur kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ingat, hanya boleh sujud dan menyembah kepada Allah saja. Tidak ada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Karena Tuhan Allah kami adalah Allah yang segala-galanya di atas dunia maupun di sorga. Itulah sebabnya Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Dan biarlah kami semua anak-anak Tuhan
yang sudah mempelajari firman-Mu dengan sukacita, dengan rela, dengan satu kebanggaan boleh datang kepada Tuhan, menyisihkan waktu kami, di rumah kami, di pekerjaan kami, dalam perjalanan kami, mengingat Tuhan untuk beribadah dan sujud kepada-Mu. Bapa, kami tahu bahwa kami manusia lemah. Kami sadar kami banyak kekurangan. Tuhan sucikan kami, Tuhan ampuni kami. Dan biarlah mulai hari ini, semua apa yang kami lakukan, yang kami pikirkan, ibadah kami, boleh menjadi pendidikan yang terus-menerus mengalir sampai Yesus datang, sehingga kami tetap di dalam kebenaran Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.